Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah akhirnya kita saya itu sering nonton video-video jenengan di YouTube, kemudian juga ngikutin akun jenengan di Twitter, ngikutin berbagai isu yang antum bahas di sosial media lah seperti itu. Alhamdulillah akhirnya jumpa. Alhamdulillah. Pas mumpung Mas Sofwan ke Jogja, kita pengen tanya-tanya nih. Gini Mas, ini tuh sekarang belakangan lagi santer isu seputar Rohingya gitu. Dan itu banyak banget pro kontra di antara masyarakat. Dan kalau saya pribadi dulu tuh waktu isu ini tiba-tiba naik itu saya tuh heran. Awalnya tuh tiba-tiba ada salah satu teman saya, dia marah-marah di story Instagramnya gitu. Kalian ini harus tanggung jawab gini, menyebarkan misinformasi dan seterusnya. Saya masih bingung ini apa sih sebenarnya isu ini. Kemudian sebenarnya saya pernah tahu isu tentang Rohingya ini beberapa tahun yang lalu kan, kalau nggak salah mereka emang sempat rame itu beberapa tahun yang lalu, tapi belakangan ini rame lagi. Nah cuman timbul pertanyaan di saya pribadi, waktu dulu saya masih belum begitu yang saya tahu mereka terzolimi segala macam, tapi sekarang ini saya jadi malah penasaran gitu, sebenarnya Rohingya itu apa, mereka ini sebenarnya siapa, dan kenapa kok akhirnya sebagian dari mereka itu ada yang sampai ke Indonesia gitu, dan akhirnya itu jadi pro kontra sendiri di antara kita gitu. Ya, terima kasih Bang. Jadi Rohingya ini adalah salah satu komunitas etnis yang paling tertindas di dunia. Jadi berbagai laporan dari lembaga internasional seperti Human Rights Watch misalnya menyebutnya sebagai the world's most persecuted groups. Kenapa begitu? Karena jadi Rohingya ini adalah kelompok etnis, sebutan untuk sekelompok masyarakat yang tinggal di wilayah yang sekarang kita sebut sebagai Myanmar, khususnya di wilayah Rakhine atau Arakan, yang dulu sejak sekitar abad 12 sebenarnya orang-orang Rohingya ini sudah tinggal di sana. Nah, cuma penting untuk ingat bahwa negara bangsa modern yang ada hari ini itu kan sesuatu yang muncul belakangan gitu kan. Iya, negara-negara modern. Jadi ketika zaman dulu orang-orang Rohingya ini yang kemudian beragama Islam ini sudah lama tinggal di situ, kemudian mereka juga seringkali berinteraksi dengan kerajaan tetangganya di Asia Tenggara, termasuk Burma. Kemudian di situ seringkali terjadi misalnya penaklukan atau perubahan wilayah dari kerajaan-kerajaan ini. Nah, tapi orang-orang Rohingya ini sudah tinggal di sana. Sudah sejak lama ya? Kurang lebih ya sejak abad ke-19. Makanya ya mereka adalah orang yang tinggal di sana sejak waktu yang sangat lama sekali. Sudah bisa dibilang penduduk asli juga ya? Nah, cuma kemudian pada kira-kira abad 18 ya, 19, 19, 20 ya, 1920 lah, itu Myanmar itu masuk, atau Burma itu masuk ke dalam wilayah penjajahan Inggris. Karena Inggris kan kemudian menjadi kekuatan imperium yang paling besar di dunia. The sun never sets in the British Empire kan, dia meluas terus ya, dia menjajah kemana-mana. Tadinya
kedatang ke India katanya mau dagang ya, tapi kemudian sedikit demi sedikit mengadu domba berbagai kerajaan di India lalu menguasainya. Lalu setelah itu India nggak cukup ya, sampai kemudian menguasai wilayah Burma. Dan karena Burma dan India ini berdekatan, maka kemudian dia disatukan dalam satu unit politik di dalam jajahan Inggris. Nah, dalam periode itu ya orang-orang kemudian dipindahkan dari satu wilayah penjajahan Inggris ke wilayah yang lain sebagai ya sebuah migrasi internal gitu. Jadi banyak yang kemudian ditaruh dari India di situ. ke Burma itu atau Dari India, dari wilayah ya itu wilayahnya disebut sebagai satu wilayah gitu ya. Yang kita sekarang sebut sebagai Bangladesh, sebagai Pakistan, sebagai India, sebagai Burma, itu dulu satu wilayah. Nah, ketika kemudian Imperium Inggris jatuh, kemudian Inggris melakukan Brexit ya, Brexit zaman dulu bukan Brexit yang Uni Eropa, itu kemudian memunculkan beberapa masalah ya. Di anak benua India memunculkan problem antara India dan Pakistan gitu kan, yang memunculkan pemisahan yang kemudian masih terasa konfliknya sampai sekarang. Termasuk juga kemudian di Myanmar ini. Nah, karena kemudian setelah Myanmar merdeka, kemudian ada upaya untuk mengidentifikasi siapa sih orang Myanmar itu. Kita kan unit politik yang terpisah dari India nih, gitu kan. Ketika kita merdeka, jadi siapa nih orang Myanmar? Nah, disitulah terjadi pertarungan dan perdebatan ya, yang bersifat politis. Yang ini terjadi di semua ya negara bekas jajahan. Negara-negara yang baru merdeka. Nah, orang-orang Rohingya ini banyak dulu yang ikut berjuang bersama para pejuang kemerdekaan Burma, ya, seperti bapaknya Aung San Suu Kyi, Jenderal Aung San, itu punya teman-teman baik gitu ya, itu orang-orang Rohingya juga. Dari etnis Rohingya. Jadi ketika Myanmar merdeka, Burma merdeka, orang-orang Myanmar orang-orang Rohingya itu kemudian juga masuk menjadi orang-orang yang ikut memperjuangkan kemerdekaan Burma tadi. Nah, tapi kemudian ada beberapa ambiguitas di dalam undang-undang kewarganegaraannya. Jadi orang-orang Rohingya kemudian dia yang bisa membuktikan bahwa dia sudah tinggal di sana lebih dari 2 generasi, itu bisa memiliki semacam belum kewarganegaraan, karena waktu itu belum terlalu ketat, tapi dia boleh tinggal di sana dan boleh melakukan berbagai aktivitas secara relatif setara dengan yang lain. Bahkan ada yang bisa jadi menteri gitu ya, ada yang bisa jadi pegawai negeri dan seterusnya. Tapi semuanya berubah ketika negara api menyerang. Ketika terjadi kudeta militer. Jadi tahun 1960-an, 1962 ya. Itu terjadi perubahan politik di Burma, junta militer kemudian berkuasa. Kemudian ya karena junta militer ini didominasi oleh satu etnis tertentu, yaitu etnis mayoritas, Bamar, maka nasionalisme atau kebangsaan Burma ini menjadi lebih lekat dengan satu etnis mayoritas ini, yang kemudian membuat undang-undang kewarganegaraannya, membuat aturan kewarganegaraannya menjadi lebih ketat. Ya, sampai akhirnya tahun 1982 itu Rohingya tidak masuk ke dalam daftar 135 etnis yang diakui di Myanmar oleh negaranya. Oleh negara Myanmar. Tapi sebelum itu ya situasinya juga sebenarnya nggak terlalu jelas gitu ya. Jadi dia bisa misalnya kalau dia bisa membuktikan dia sudah tinggal beberapa generasi di situ, dia bisa diakui, tetapi hak-haknya tidak penuh. Cuma itu dia harus membuktikan dengan surat-surat dan seterusnya. Sementara zaman dulu kan surat-surat juga susah. Jadi juga sebenarnya juga sudah sulit, dan pemerintah militer Myanmar juga sudah melakukan berbagai operasi
pembersihan terhadap orang-orang Rohingya ini yang dianggap sebagai elemen-elemen asing gitu ya. Padahal mereka sudah tinggal di sana tadi dari abad 12 tadi. Abad 12. Jadi emang ada perubahan yang cukup signifikan itu ketika ada kudeta militer. Ada kudeta militer dan setelah itu ada ya sentimen nasionalisme yang basisnya adalah etnisitas tadi ya. Tapi sebenarnya saya ini kan yang awam tuh bingung. Nah, kebanyakan negara itu justru walaupun misalnya ada diskriminasi terhadap etnis tertentu, mereka tuh nggak pengen sampai ke pengusiran. Misalnya kita mendengar ada kalau dulu di Indonesia mungkin sempat ada yang Timur Timur itu kan ya mungkin ada konflik-konflik seperti itu dan negara tuh malah justru ingin mempertahankan mereka. Atau kalau misalnya di tapi Timur Timur kan kasusnya lain. Timur Timur itu kan kondisi perang dingin ya. Jadi ada negara bekas jajahan yang bukan bekas jajahan Belanda tapi bekas jajahan Portugis di wilayah yang berdekatan dengan wilayah Indonesia yang waktu itu baru saja mengalahkan komunis gitu ya, tapi kemudian ada persaingan politik di wilayah Timur Timur ini yang kekuatan komunis ini sangat mungkin untuk menang sehingga Indonesia kemudian yang elitnya pada waktu itu Soeharto dan kawan-kawan itu kan anti komunis ya, ya melihat kalau sampai Timor Leste jatuh ke tangan Fretilin ya kan jadi ancaman. Jadi ya konfliknya bukan karena jadi etnis ya. harus dihentikan. Di sisi lain Amerika Serikat, Australia yang juga anti komunis kemudian memberikan kode hajar bos gitu kan, hajar bleh gitu ya. Jadi Soeharto kemudian melakukan itu. Jadi memang Timor Leste ini kasusnya karena politik perang dingin ya. Sementara Rohingya tadi adalah proses nation building yang berujung pada superioritas etnis dan pengeksklusian atau pengeluaran etnis tertentu. Ngomong-ngomong korbannya di Myanmar nggak cuma Rohingya, tapi Rohingya memang yang paling parah. Jadi di Myanmar itu ada kelompok-kelompok etnis yang juga karena merasa didiskriminasi, mereka melawan kan. Ada orang-orang Karen, orang-orang Chin, ya. Yang ini juga melawan pemerintah Myanmar karena dianggap diskriminatif. Tapi diskriminasi yang paling parah memang dialami oleh orang-orang Rohingya. Jadi dengan mereka dikeluarkan dari kewarganegaraan, mereka itu kan tidak terdata. Kalau Anda tidak terdata sebagai warga negara, Anda dianggap ilegal, Anda kan nggak bisa kerja tuh. Betul. Anda nggak bisa cari makan gitu kan. Anda nggak bisa menikah. Betul. Kalau Anda nggak bisa menikah, pernikahan Anda dianggap ilegal, anak Anda dianggap ilegal gitu kan. Anda nggak bisa hidupnya susah, melakukan banyak hal. Anda nggak tercatat, Anda selamanya dianggap sebagai orang luar. Kalau Anda kemudian melakukan kalau Anda mendapatkan kejahatan tertentu gitu ya, nggak ada perlindungan hukum untuk Anda. Jadi ini yang kemudian terjadi pada orang-orang Rohingya. Jadi kekerasan yang sistematis, ya karena mereka tidak diakui, mereka sulit sekali pindah dari satu tempat ke tempat lain. Karena mereka nggak punya identifikasi, mereka sulit untuk kemudian menikah, bekerja dan seterusnya. Hal-hal yang memungkinkan hidup itu layak. Tapi karena kondisi tersebut, ada yang ngelawan dong, ya kan? Karena ada yang ngelawan, ya kemudian dihajar lebih keras lagi oleh militer. Jadi militer itu sudah berkali-kali melakukan berbagai operasi ya, dari tahun 70-an, tahun 80-an, sampai yang terakhir, yang memunculkan gelombang terakhir itu tahun 2012-an ya, tahun 2012-an itu, yang kemudian ini memunculkan gelombang-gelombang pengungsi yang datang salah satunya ke Aceh, ke Indonesia. Kalau kita ingat dulu ada rombongan pengungsi awal ya yang kemudian masuk ke Indonesia itu dari Rohingya. Awalnya mau diusir sama angkatan laut, tapi kemudian ditolong oleh nelayan-nelayan Aceh. Ya. Ini kan sebenarnya satu krisis kemanusiaan ya, bisa dibilang, ketika ada begitu banyak satu etnis yang jumlahnya nggak sedikit mengalami diskriminasi yang begitu parah. Dan tidak cuma diskriminasi itu terjadi secara laten, tetapi diskriminasinya terjadi terus-menerus sambil sesekali ada
apa ya? Ada ledakan kekerasan yang dilakukan oleh negara. Jadi kalau kita ingat tahun 2012 itu laporan-laporan dari berbagai lembaga internasional yang kredibel misalnya memperlihatkan bagaimana orang-orang Rohingya itu dibantai, memang dibunuh gitu ya, perempuan, anak-anak gitu ya. Kemudian rumah-rumah kampung-kampung mereka dibakar gitu. Nah jadi dari tahun 60-an itu mereka mengalami diskriminasi, tapi nggak cuma diskriminasi aja. Diskriminasi itu kan kekerasan yang sifatnya struktural dan berlangsung terus gitu ya. Tetapi ada juga kekerasan yang terjadi secara eksplosif, gitu. Secara rutin gitu ya. Jadi kayak sesekali ada kekerasan besar lalu orang harus kabur secara massal karena kalau enggak mereka mati gitu. Kalau enggak mereka akan menjadi korban pembantaian gitu. Nah ini yang kemudian terjadi pada beberapa episode terakhir ini tahun 2012-an itu ya, yang kemudian membuat ratusan ribu orang Rohingya itu harus mengungsi dari wilayah Arakan ya, dari wilayah Rakhine itu. Kalau teman-teman lihat kan ada gambar kampung-kampung yang dibakar, kemudian ada rombongan yang pergi dari sungai itu ya, yang nyebrang sungai ke wilayah Bangladesh itu. Nah ada yang kemudian pergi ke lautan, ya kemudian terdampar di Aceh. Ya. Ini kalau dari sudut pandang orang awam soal politik, kemudian juga hubungan internasional, emangnya negara tuh boleh ya melakukan atau nggak nganggep pada satu etnis tertentu yang berada di wilayah mereka, hingga kemudian ya kayak pengen ngusir kayak gitu. Terus kalau misalnya diperbolehkan, itu kira-kira gimana sih selama ini negara-negara ASEAN yang ada yang menjadi tetangga-tetangganya Myanmar itu bersikap gitu? Begini, jadi pada dasarnya masyarakat internasional, terutama setelah kita menyaksikan berbagai krisis luar biasa pada Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua, kita kan kemudian muncul pada satu kesadaran kolektif bahwa setiap individu manusia itu seharusnya punya hak, ya, seharusnya punya hak yang kita sebut sebagai hak asasi gitu kan, hak untuk hidup ya, dan hak untuk bisa hidup dengan layak. Ini seperti yang kemudian juga dalam Undang-Undang Dasar 45 kita kan disebutkan ya, pasal 27 ya. Nah, tetapi problemnya adalah negara sebagai institusi modern ini kan didasarkan pada konsep monopoli terhadap otoritas. Jadi negara bangsa modern itu kan muncul karena orang-orang Eropa ribut tuh, perang satu sama lain karena otoritas tumpang tindih. Ada yang loyalitasnya ke gereja, ada yang loyalitasnya ke pangeran, ada yang loyalitasnya ke raja ini, dan mereka suka pindah-pindah gitu kan. Karena itu biar singkat cerita, biar perangnya itu cepat selesai, gini aja deh. Kita buat sebuah konsensus baru, sistem politiknya kita buat gini aja. Dalam satu negara itu, ya dalam satu wilayah itu cuma ada satu yang berdaulat. Itulah negara. Makanya kita mengenal sistem negara bangsa yang kemudian melekat kedaulatan itu pada wilayah. Nah, ketika kemudian Burma ini kemudian merdeka, berarti kan dia diakui punya wilayah tertentu dan dia dianggap punya otoritas untuk menentukan apa yang ada di wilayah itu. Ini yang kemudian menjadi bermasalah ketika kemudian pemerintah Myanmar ini mau mendefinisikan siapa yang merupakan orang Myanmar itu, gitu kan. Nah, disinilah kemudian terjadi politik tadi. Tapi kalau kita kemudian lihat, jadi ada hak-hak yang sifatnya universal, yaitu hak asasi tadi, dan ada yang namanya kedaulatan negara. Yang ini kemudian berbenturan ketika Myanmar itu kemudian mengeluarkan orang-orang Rohingya dari warga negara, sementara di negara lain ya karena mereka mereka tinggalnya di situ dan sudah hidup di situ, ya mereka mau diakui di negara lain juga nggak bisa gitu. Saya tinggalnya di situ, saya punya keluarga dari kakek nenek
Mbah Buyut Canggah itu di situ gitu ya. Kalau saya kemudian tiba-tiba dicabut kewarganegaraannya di situ, saya mau apply kewarganegaraan kemana juga nggak bisa. Di tempat lain saya juga nggak bisa menunjukkan saya warga negara situ. Benar. Maka orang-orang Myanmar menjadi orang-orang yang stateless, ya, orang-orang yang tidak memiliki kewarganegaraan, dan karena itu menjadi sangat rentan karena negaralah yang seharusnya kemudian memiliki hak untuk melindungi hak-hak dari individu tadi. Ada namanya responsibility to protect tadi gitu kan. Ada hak-hak perlindungan gitu ya. Ada hak-hak yang dimiliki oleh si individu-individu tadi. Dengan demikian, apakah boleh negara misalnya mengeluarkan warga negara dari daftar warga negaranya? Ya tadi kalau kita lihat sistem hukum ya, sistem negara bangsa ya itu sebenarnya adalah kedaulatan atau kewenangan dari si negara. Problemnya adalah ketika negara melakukan hal tersebut, ya, itu artinya dia kemudian melanggar hak yang seharusnya dimiliki oleh setiap individu tadi. Gitu. Maka kemudian menjadi bermasalah karena orang-orang yang seharusnya, karena dia berada di wilayah itu, seharusnya mendapatkan perlindungan dan perlindungan itu dijamin oleh negara, dia malah dikeluarkan. Nah karena itu ya dia kemudian menjadi sebuah pelanggaran. Tapi pelanggaran yang lebih besar itu bukan cuma soal dikeluarkan dari kewarganegaraannya, tetapi dikeluarkan dari kewarganegaraannya itu tujuannya apa dan dia memenuhi kriteria apa. Ini yang kemudian banyak para ahli hukum internasional dan khususnya hukum humaniter ya ini melihat bahwa pemerintah Myanmar itu melakukan apa yang disebut sebagai genosida gitu ya. Jadi pembersihan etnis gitu ya. Atau ethnic cleansing gitu ya. Jadi apa sih genosida itu? Genosida itu adalah ketika ada satu pihak itu yang kemudian secara sengaja itu melakukan berbagai upaya untuk menghilangkan atau melukai secara fisik ya, menghadirkan bodily harm gitu ya, terhadap satu kelompok tertentu dengan tujuan untuk ya menghilangkan kelompok etnis tersebut gitu ya. Jadi yang kemudian dilakukan oleh Myanmar menurut para ahli hukum humaniter ini sudah memenuhi kriteria tersebut gitu ya. Karena yang dilakukan misalnya adalah dengan secara sistematis tadi dengan mengeluarkan dari kewarganegaraan, dia tidak bisa bekerja, dia tidak bisa terdaftar dalam catatan sipil sehingga dia tidak bisa menikah dan seterusnya. Itu kan pasti memunculkan dampak yang serius gitu ya pada kemampuan orang-orang ini untuk kemudian bisa hidup dengan layak gitu kan. Kemudian ditambah lagi dengan serangan-serangan dan kekerasan yang dilakukan oleh baik oleh militer maupun milisi-milisi yang didukung oleh militer yang terbukti dan terekam melakukan kekerasan ya, berupa pembantaian, pembunuhan dan seterusnya. Jadi ya ini memenuhi kriteria genosida gitu ya. Dan ada satu negara sayangnya bukan tetangganya malah gitu ya. Tetangganya jauh sekali namanya Gambia. Itu di wilayah Afrika. Itu yang mengajukan tuntutan kepada Myanmar ya, melaporkan Myanmar ya sebagai pelaku genosida karena melanggar konvensi pencegahan. Jadi malah bukan negara-negara tetangganya ya, malah negara jauh di sana. Ya, nah ini agak unik juga gitu ya. Jadi kalau ditanya apakah Myanmar melanggar hukum, apakah dia boleh mengeluarkan etnis tertentu dari kewarganegaraan, ya tadi sebenarnya penentuan kewarganegaraan adalah bagian dari kedaulatan, iya. Tetapi pada saat yang bersamaan ada kalau dilihat dalam gambar yang lebih besar ya, kalau dia kemudian membuat orang-orang Rohingya ini jadi stateless, hak-haknya jadi tercabut, dan dengan demikian dia terancam keberadaannya, terancam kehidupan dan keamanan fisiknya,
dan itu dilakukan dengan sengaja untuk kemudian mengeluarkan mereka dari wilayah yang sudah didiami sekian lama, maka ini adalah pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional. Maka ini bahkan ya memasuki kriteria genosida, kejahatan kemanusiaan yang terbesar, yaitu genosida gitu. Wow. Jadi apakah Myanmar bersalah? Ya bersalah kalau kita lihat dari segi hukum humaniter internasional tadi. Oh ya, saya itu juga pernah melihat beberapa tweet dari Mas Sofwan yang cukup menarik menurut saya terkait dengan apa yang kita lihat sekarang tuh, terutama di Indonesia belakangan ini kan ada semacam respon yang tiba-tiba seolah-olah sangat-sangat memojokkan, membuat kita tuh jadi takut sama mereka, seolah-olah mereka orang-orang yang jahat segala macam. Nah ini tuh sebenarnya tindakan yang emang alami, murni respon dari masyarakat seperti itu, atau itu adalah sesuatu yang ada maksud-maksud tertentu gitu kira-kira di balik itu? Ya, kalau kita lihat polanya, dan ini saya kira teman-teman yang sudah biasa ngecek ya analisis di media sosial, analisis jejaring ya, social network analysis baik di media sosial maupun di luar media sosial, kan kita sebenarnya sudah melihat polanya gitu ya. Dan saya kira secara umum kesimpulan dari teman-teman aktivis yang di lapangan maupun teman-teman yang memantau dengan analisis jejaring tadi memperlihatkan bahwa ini tidak organik. Itu dari polanya clear tidak organik. Terlihat bahwa ada proses mobilisasi melalui jejaring-jejaring yang tidak lazim. Orang-orang yang biasanya ngomongin slot, gacor gitu ya, tiba-tiba ngomongin Rohingya. Orang-orang yang tadinya ketika awal-awal Oktober itu anti Palestina, pro Zionis, tiba-tiba terus rame-rame pasang bendera Palestina, pura-pura pro Palestina sebentar, terus anti Rohingya gitu. Jadi lalu orang-orang yang nggak pernah ngomong sama sekali gitu ya, tiba-tiba jadi ngomong, dan semuanya ngomong dengan materi yang sama, dengan talking points yang sama. Dan kalau kemudian dilihat ada polanya, ada hubungannya, ada dalam satu klaster besar bersama gitu kan. Jadi ya clear nggak organik. Ya. Tetapi apakah ini berarti bahwa tidak ada masalah? Enggak juga, sebenarnya ada masalah. Tetapi masalahnya apa sebenarnya? Jadi begini, isu Rohingya ini kan, persoalan Rohingya ini menjadi isu yang memunculkan banyak PR bagi banyak pihak gitu ya. Dan dari selama akarnya masih ada gitu. Jadi selama Rohingya masih dipersekusi, selama orang-orang Rohingya masih menjadi the world's most persecuted ethnicity gitu ya, the most persecuted people ya, selama itu masalah ini akan dirasakan juga oleh tetangga-tetangganya gitu. Jadi kalau kita tutup mata pada persoalan Rohingya, membiarkan kezaliman terjadi pada mereka, itu kita juga akan kena, suka atau nggak suka, dampak dari kekerasan struktural yang dialami oleh orang-orang Rohingya ini. Kalau kita nggak mau nolong Rohingya, ya kita kena dampaknya juga. Nah, karena akar masalah ini nggak selesai, maka kan ya orang-orang yang dipersekusi, orang-orang yang dibantai, dibunuh kan ya mau selamat. Kalau mau selamat, mereka kan harus pergi ke tempat lain. Nah, orang-orang Rohingya ini kemudian banyak pergi ke berbagai wilayah yang bisa mereka jangkau. Salah satu yang paling besar itu namanya Bangladesh. Makanya kalau kemarin teman-teman sempat mantau sosial media itu kan ada banyak yang bicara soal Cox's Bazar. Oh, sudah dapat tempat yang bagus di Cox's Bazar kok malah kabur. Cox's Bazar itu apa ya? Itu tempat pengungsian, penampungan yang kalau kita melihat layak atau enggaknya buat manusia ya nggak layak sebenarnya. Sudah sangat crowded dengan sanitasi yang sangat buruk ya, jaminan hidup layak juga tidak bisa kelihatan di situ. Ya paling banyak di Bangladesh, kemudian ada juga di berbagai negara lain termasuk Malaysia. Tapi kemudian ada sedikit ya, ada beberapa yang ke Indonesia. Tapi ke Indonesia ini harus diingat, Indonesia ini sebenarnya adalah wilayah transit saja. Mereka sebenarnya mau ke tempat lain
yang kemudian bisa memberikan, ya dianggap bisa memberikan peluang untuk mereka melanjutkan hidup dengan lebih layak gitu kan. Dan banyak juga yang nggak tahu sebenarnya mereka mau kemana gitu. Yang penting saya lompat Selamat dulu ke dulu. laut, saya pergi dulu daripada mati di sini, daripada di sini nasibnya tidak Dibantai. jelas gitu ya. Lebih baik ya gini. Samudra Hindia itu adalah samudra yang sangat kejam. Belanda itu mikir berkali-kali sebelum kemudian menembus Samudra Hindia untuk melewati blokadenya Portugis. Jadi Portugis itu kan menguasai seluruh pesisir wilayah Samudra Hindia itu, sehingga dia memonopoli perdagangan internasional pada waktu itu. Sehingga dia menjadi kekuatan dominan di Eropa kan. Untuk membongkar itu, karena Belanda sama Portugis perang, karena Belanda kan Protestan, Portugis itu Katolik gitu kan. Akhirnya Belanda harus memberanikan diri dari ujung Afrika itu melewati Samudra Hindia, makanya dia kemudian mendaratnya di Banten karena dia nggak lewat pesisir. Tapi kenapa begitu? Karena Samudra Hindia itu samudra yang gelombangnya terkenal tinggi gitu ya, dan sulit dinavigasi. Jadi orang-orang Rohingya itu pun juga. Jadi lautan mereka itu gini, Bertarung Anda gitu itu ya? melewati lautan yang nggak jelas ujungnya di mana. Itu kan artinya yang jelas di hadapannya itu lebih mengerikan lagi. Lebih mengerikan lagi. Gitu. Masa depannya nggak jelas, tetapi lebih mungkin akan lebih baik daripada masa kini yang sedang mereka hadapi kan, Di penindasan, kampungnya itu diskriminasi atau kondisi pengungsian yang tidak layak tadi, sehingga kemudian ya mereka mau untuk kemudian pergi ke laut. Nah, problemnya adalah tata kelola pengungsi kita ini memang berantakan. Jadi kalau saya lihat memang ada beberapa lapisan masalah ya. Lapisan pertama adalah tata kelola pengungsi global ini memang bermasalah. Ini tidak cuma soal Rohingya, di seluruh dunia begitu. Jadi negara-negara maju yang suka bikin masalah di negara-negara berkembang, negara-negara yang bekas jajahan mereka gitu ya. Karena mereka kan kaya dengan mengeksploitasi negara-negara ini selama ratusan tahun gitu kan. Masalahnya masih ada dan kadang-kadang mereka masih ketergantungan pada negara bekas jajahannya ini. Mereka masih butuh sumber daya alamnya, mereka masih butuh macam-macamnya, sehingga kadang-kadang mereka datang ngebom ini itu, bikin konflik perang saudara dan seterusnya, sehingga banyak pengungsi harus pergi, gitu kan? Mereka mau mengambil kekayaannya, tapi nggak mau nerima pengungsinya, gitu loh. Jadi mereka bikin ribut di Afrika, mereka bikin ribut di Timur Tengah, ya mereka Burma tadi kalau kita lihat masalahnya di mana sih? Tadinya Inggris yang bikin kacau bos, Inggris pergi. Tinggal gitu Pakistan, India ribut, ya Burma kemudian jadi ribut karena ada siapa sih orang Myanmar ini sebenarnya gitu kan, dan seterusnya. Jadi PR-nya nggak selesai, kemudian ada konflik, tapi mereka nggak mau tanggung jawab sama keributan yang mereka timbulkan itu, gitu ya. Jadi yang pengungsi yang ditolak kemudian disuruh balik, kemudian dibiarkan tenggelam, itu nggak cuma terjadi di Asia Tenggara saja, di Rohingya saja, tetapi juga kalau teman-teman perhatikan di Afrika itu kan juga begitu. Para pengungsi dari Afrika yang banyak muncul karena konflik yang itu berkaitan dengan intervensi dari negara-negara Eropa, seperti Prancis, Inggris gitu ya, Italia, mereka kan masih menguasai itu berbagai sumber daya alam di situ, dan untuk menguasai sumber daya alam itu mereka memainkan politik perang saudara gitu kan, dan macam-macam, sehingga banyak pengungsi. Tapi ketika pengungsinya mau datang, nggak boleh datang. Nggak boleh, gitu. Katanya masalah ya. Kemudian ditenggelamkan, banyak yang ditenggelamkan. Ya ada yang kemudian diterima, ada yang, tapi banyak juga yang kemudian disuruh pulang, ditenggelamkan. Gitu kan. Ini menunjukkan bahwa ada persoalan tata kelola pengungsi yang akarnya adalah ketidakadilan global tadi. Ya. Karena sistem penanganan pengungsi kita ini kemudian tidak adil, nah ini kemudian memunculkan banyak masalah. Karena negara-negara maju, ini kemudian mereka sering ceramah hak asasi manusia, tapi seringkali nggak peduli sebenarnya sama hak asasi manusia, gitu kan? Makanya pengungsi dari Afrika, dari Rohingya itu sering ditolak-tolak. Maka sering terjadi bottleneck, sering terjadi kemacetan di wilayah-wilayah transit. Kayak Indonesia, orang-orang pengungsi mau pergi ke Australia, tapi
sama Australia dibalik-balikin, sama Australia dilarang dan seterusnya, bahkan diisolasi di satu pulau tertentu dengan kondisi yang buruk gitu kan. Nah ini kemudian membuat mereka yang nunggu di wilayah Tempat transit kayak transit Indonesia nggak bisa lanjut. Nah ini kemudian jadi bermasalah. Jadi masalah pertama adalah ketidakadilan global tadi ya. masalah pertama adalah akar masalahnya, yaitu penindasan terhadap Rohingya tadi. Masalah kedua di level global adalah ketidakadilan global, termasuk di dalamnya adalah tata kelola pengungsi yang memang tidak didesain untuk menyelesaikan masalah, tapi didesain untuk menghindari tanggung jawab dari negara-negara maju tadi gitu kan. Yang membuat dia menghadirkan banyak bottleneck di banyak tempat. Nah, kemudian yang ketiga, memang ada persoalan tata kelola di level nasional, di level kita. Indonesia ini kan belum ratifikasi konvensi pengungsi ya, internasional, yaitu tahun 1951 ya, dan protokolnya tahun 1967. Jadi kita nggak punya dasar yang terstandar sesuai dengan rezim global untuk mengelola pengungsi. Kenapa Indonesia nggak meratifikasi? Karena ada pandangan bahwa kalau meratifikasi itu nanti jadi berat. Misalnya begini, dalam pasal-pasal dalam konvensi tersebut, konvensi pengungsi tadi, ada pasal misalnya bahwa pengungsi itu punya hak untuk pekerjaan, ada hak untuk pendidikan. Ya, Indonesia kan ngomongnya lah, kita aja rakyatnya belum semua bisa dapat pekerjaan, belum semua dapat pendidikan, kok disuruh ini. Karena nanti kalau dia ikat, dia nggak bisa nolak lagi. Tapi meskipun Indonesia nggak mengikuti konvensi tersebut, Indonesia sebenarnya meratifikasi berbagai konvensi lainnya yang membuat Indonesia punya beberapa tanggung jawab tertentu, kayak Convention Against Torture, konvensi anti penyiksaan. Itu salah satu pasalnya. Kemudian punya konsekuensi, ada prinsip non-refoulement. Jadi kalau ada orang mengungsi atau mencari suaka ke suatu negara, nggak boleh dia kemudian dibalikin ke tempat di mana dia ditindas lagi. Karena kalau dia di sana, dia akan disiksa, dia akan ditindas lagi gitu loh. Jadi dia harus tetap dipegang. Nah ini yang kemudian, karena Indonesia punya nggak ratifikasi, seharusnya kan nggak ratifikasi nggak apa-apa, tapi bikin framework di dalam negeri yang jelas, pembagian kerjanya jelas, tugasnya jelas, dan seterusnya. Nah ini yang masih jadi PR kita bersama. Jadi terakhir kita punya Perpres nomor 125 tahun 2016. Nah di Perpres ini diatur pengungsi itu bagaimana dan seterusnya. Tapi ada beberapa hal yang belum terlalu jelas, kayak berapa lama sih pengungsi, siapa yang harus menanganinya, pembagian kerjanya kayak apa, dan seterusnya gitu ya. Termasuk karena ketidakjelasan ini kan banyak anggaran nggak bisa dikeluarkan untuk pengungsi. Nah, salah satu problemnya itu kan kalau tadi misalnya dibilang Rohingya enak dong, kita aja susah cari makan, mereka dikasih makan oleh negara. Enggak, yang ngasih makan bukan negara. Karena Indonesia belum ratifikasi, dan Indonesia nggak punya anggaran khusus untuk pengungsi, sebenarnya kebanyakan dana untuk pengungsi itu bukan dari pemerintah. Dana-dana dari pengungsi itu kebanyakan karena dia kemudian dianggap sebagai tanggung jawab internasional, yang kemudian dimandatkan kepada High Commissioner untuk Refugee, atau kita kenal sebagai UNHCR gitu ya, yang kemudian seharusnya bertanggung jawab atas pengungsi itu, termasuk juga yang memutuskan statusnya pengungsi atau bukan itu kan kemudian UNHCR. Jadi sebenarnya nggak pakai anggaran negara juga. Jadi, gitu ya. Salah ya orang yang nyalahin negara, bilangnya rakyat masih susah harus menerima pengungsi, itu sebenarnya kurang tepat ya. Ya kalau dilihat dari sisi anggaran sebenarnya enggak gitu ya. Yang jelas bahwa mungkin ada konsekuensi anggaran yang dicarikan dari yang lain karena harus cari tempat dan seterusnya, mungkin ada. Tapi itu kan minor sekali. Apalagi pengungsi Rohingya di Indonesia itu kecil sekali jumlahnya gitu ya. Gelombang terakhir aja kan 1.500-an ya. Jadi nggak banyak sebenarnya kalau dilihat. Jadi nggak mungkin kemudian mengambil alih wilayah Aceh gitu, kemudian menguasai minyak buminya dan seterusnya, kan nggak. Itu
sangat mengada-ada gitu. Jadi fear mongering ya, bikin dan iya, takut. fear mongering. Dan sebenarnya kalau kita lihat dari orang-orang dari publik gitu ya, Aceh memang secara umum tidak ada masalah ya. Kebanyakan mereka kan misalnya punya panglima laut gitu ya, sebuah institusi adat yang punya norma ya, siapapun yang terkatung-katung di laut itu harus ditolong, harus ditarik gitu kan. Dan seterusnya. Jadi sebenarnya sangat humanitarian gitu ya orang-orang Aceh ini. Dan terbukti sekian lama gitu ya sudah melakukan kerja-kerja kemanusiaan untuk membantu saudara-saudara kita dari Rohingya. Nah, cuma tadi karena tata kelola globalnya bermasalah, jadi banyak bottleneck. Kemudian tata kelola nasionalnya juga masih ada banyak PR yang harus diperbaiki. Kadang-kadang terjadi lempar-lemparan tanggung jawab, gitu ya. Ini lama banget di sini terus diapain, gitu kan, dan seterusnya. Karena ini sampai ke hal-hal kecil kayak gini. Kalau kita punya tata kelola yang baik, kita kan akan punya orang-orang yang secara khusus terlatih menangani pengungsi, menghadap dan menanganinya seperti apa. Tapi karena dan nggak jelas yang tanggung jawab siapa, kadang-kadang dia dilakukan secara tidak terkelola dengan baik, gitu kan. Beberapa kesalahpahaman yang muncul itu kan kayak waktu itu ada yang sempat nyebut, dikasih makan nggak terima gitu ya. Minta nambah dan seterusnya. Atau makanan dikasih tapi sisa. Ini kan ada cerita-cerita dari teman-teman yang mengelola bantuan di sana. Seringkali begini, yang terjadi adalah karena orang Indonesia ini peduli banget gitu ya. Sangat menjalankan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab tuh ya banyak sekali yang nyumbang. Sementara pengungsinya misalnya cuma sekian gitu. Jadi makanan itu banyak makanan jadi masuk, sementara ya nggak mungkin dihabisin dalam waktu yang sama, padahal ngasihnya makanan jadi gitu. Jadi nggak semuanya kemakan. Terus kelihatan sama orang kok ini banyak yang dibuang, banyak yang sisa, ya memang nggak habis gitu loh karena kelebihan. Kenapa? Problemnya bukan makanannya, memang tata kelolanya masih perlu diperbaiki. Makanya harus diperbaiki, misalnya bentuk bantuannya kayak apa, bagaimana melibatkan masyarakat sekitarnya dan seterusnya. Termasuk hal-hal kecil yang kemarin kayak ramai. Kadang-kadang kayak kemarin ada kesalahpahaman bahasa gitu ya. Karena bahasa ini orang yang harus kita ingat, ini orang trauma gitu ya, habis ditindas, kemudian mereka ingin kehidupan yang lebih layak bareng sama anak-anak, sama anak-anak kecil, keluarganya kemudian pas datang kemudian banyak yang terpisah karena sebagian diambil polisi untuk diinterogasi, kan mereka nanya tuh, gimana nih keluarga saya dan seterusnya. Tapi karena sama-sama nggak paham, bahasa Inggris nggak ngerti, dia juga petugas kita juga nggak ngerti gitu kan. Ya banyak miskomunikasi di situ gitu. Kelihatannya kok marah-marah gitu ya, sudah dibantu kok marah-marah gitu ya dan seterusnya. Padahal jadi simply salah paham aja gitu. Nah, juga ya, kemudian ada framing orang tadi. Jadi cuman gini-gini dikasih narasinya. Jadi betul, misalnya ada beberapa concern, ada beberapa tegangan, ada beberapa ini. Tapi secara umum masyarakat sebenarnya banyak yang suportif gitu kan. Tapi ya memang kemudian ada ketegangan sedikit-sedikit, tapi itu normal di semua tempat. Kalau ada pengungsi, kemudian ada tata kelola yang bolong di sana sini, pasti ada tegangan-tegangan. Yang itu kemudian bisa diselesaikan kalau kita ada tata kelola yang baik, ada leadership yang baik. Problemnya adalah kita ini menjelang pemilu, dan tidak hanya soal menjelang pemilu. Kalau menjelang pemilu kan rawan digunakan untuk macam-macam gitu kan. Selain itu juga ini memunculkan banyak kekosongan karena pemilu, banyak pejabat itu PJ kan. Cuma pejabat sementara nggak tahu background dia di drop atau dia tiba-tiba aja baru saja dapat jabatan itu, dia nggak berani ngambil keputusan dan seterusnya gitu kan. Jadi banyak kekosongan, banyak kebingungan yang muncul dari ini. Nah, dalam situasi seperti itu ada rombongan yang cukup banyak datang, sekitar 1000-an gitu ya dari Rohingya. Nah, ini menurut saya problemnya adalah ada kegagapan ini karena tata kelola kita yang belum jelas tadi. Karena gagap, kaget, kemudian ada beberapa ketegangan, terus ada dimanfaatkan oleh sebagian elit yang melihat, wah kesempatan baik ini untuk memobilisasi politik, kemudian ditunggangi gitu ya. Nah, ini yang kemudian memunculkan kondisi semacam itu gitu ya.
Oh, Masya Allah. Jadi ya Jadi sebenarnya masalah yang cukup kompleks ya, tapi betul. kalau bisa saya simpulkan tuh ada kurang lebih 4. Pertama tadi akar permasalahan yang memang di Betul. Myanmar, Ya ada kemudian penindasan terhadap orang-orang Rohingya. kemudian yang kedua terkait dengan alur pengungsi secara Ya, global yang tata kelola pengungsi rumit. global. Yang ketiga adalah emang ada juga tata kelola yang kurang baik masih. Emang karena tadi ya belum ada ratifikasi di Indonesia. Ya terkait mungkin nggak harus ratifikasi karena aktivis-aktivis LSM ini banyak mendorong ratifikasi, tapi kelompok-kelompok otoritas negara kayak tentara atau departemen Kementerian Pertahanan dan seterusnya biasanya agak resisten lebih dengan hati-hati ya. ratifikasi karena ratifikasi artinya mengikatkan diri pada Tanggung jawabnya perjanjian besar internasional juga. kan. Jadi kebanyakan oke lah saya nggak perlu ratifikasi tapi atas dasar kemanusiaan aja. Ya nggak apa-apa, maksudnya kalaupun nggak ratifikasi tapi perjelas nih tata kelolanya gitu. Ya, tapi di situnya masih belum jelas dan yang Betul. terakhir itu ditambah lagi ada pihak-pihak yang memanfaatkan Betul. momen ini. Betul. Kalau Makanya, saya lihat tuh kayaknya sebenarnya masyarakat Indonesia secara umum ya, itu kan orang-orang yang baik-baik betul. ya. Dan Indonesia itu kalau disurvei soal kedermawanan, kebaik-hatian itu selalu top rank. Iya, cuman kayaknya belakangan ini tuh jadi kayak agak memusuhi karena emang pihak yang keempat Ya, tadi itu saya yang- tidak percaya agak memusuhi. Itu cuma tampilan di medsos saja. Oh, gitu. Dan kalau kita lihat sebenarnya kalau Anda perhatikan, kalau teman-teman perhatikan respon dari tokoh-tokoh Aceh yang lebih legitimate, yang lebih jelas tuh, itu kan sebenarnya malah Justru menerima ya. pro ya, malah mereka mengatakan bahwa ya ini bukti ukhuwah Islamiyah dan seterusnya itu kan banyak sekali. Orang-orang dari Panglima Laut, para tokoh-tokoh ulama ya. Itu dengan jelas menunjukkan sikap yang menurut saya relatif lebih positif gitu ya, lebih menerima terhadap pengungsi. Cuma memang mereka banyak yang mengharapkan kejelasan tata kelola dalam tadi. pengelolaannya, tanggung jawab yang lebih jelas. Ini pemerintah pusat perannya di mana nih misalnya kan, jangan dilempar semua ke daerah gitu kan. Dan seterusnya. Yang saya maksud tadi orang-orang terutama yang di luar Aceh tuh, yang netizen yang keangkat provokasi tadi tapi itu kan di media sosial aja. Iya. Dan di media sosial itu saya juga nggak yakin. Terakhir itu dari Mas Ismail Fahmi itu kan kelihatan yang pro Rohingya lebih banyak sebenarnya. Sebenarnya masih banyak ya. Dan yang anti Rohingya itu ya klaster yang itu aja gitu. Klaster yang memang dimobilisasi. Jadi saya masih percaya orang Indonesia ini orang-orang baik Masih gitu ya. pro ya. Kadang-kadang bisa dimanipulasi gitu ya, tetapi kalau kemudian diberi kita paham lebih luas, insya Allah lebih banyak kesalahpahamannya aja ya. betul. Termasuk saya juga sebelumnya masih agak ngawang-ngawang soal Rohingya ini, tapi setelah ngobrol-ngobrol dapat penjelasan dari Mas Sofwan ini, alhamdulillah Semoga jadi lebih banyak jelas. keterbukaan, kejelasan. Saya kira yang penting adalah kemudian sekarang kita mendorong ada proses partisipatif dari semua pemangku kepentingan di berbagai level, ya, level lokal di Aceh, kemudian level nasional, ya, untuk kemudian memperjelas tata kelola pengungsi kita itu kayak apa, lalu burden sharingnya seperti apa, pembagian kerjanya seperti apa, alurnya seperti apa, gitu ya, sehingga ya kita bisa mengelola ini dengan baik, bisa ada win-win solution lah. Kan kalau dimanfaatkan dengan baik, justru kedatangan pengungsi tadi memberikan banyak, juga bisa dimanfaatkan untuk banyak hal gitu ya. Misalnya dana pengungsi dari masyarakat internasional, dari situ kemudian bisa bisa melibatkan masyarakat untuk jadi trickle down effect dan seterusnya. Itu kan ada banyak cara yang kemudian bisa menghadirkan win-win solution gitu ya. Kemanusiaan menang, kemakmuran masyarakat sekitar juga tercipta, ya kita tidak mengkhianati konstitusi gitu ya. Dan tapi ya tadi ini semua butuh leadership, ini semua butuh kepemimpinan yang jelas ya, dan berani untuk kemudian mendorong perbaikan-perbaikan ini. Oke, Masya Allah, terima kasih banyak. Ini selain membuka wawasan buat kita-kita nih yang awam, juga tadi pesan terakhir itu penting banget buat ini ya, para pemegang regulasi, supaya bahwasanya isu kemanusiaan ini bukan isu yang sederhana dan emang perlu tata kelola yang lebih baik. Jangan mau gampangnya aja. Kalau gampangnya cuma ngusir-ngusir, itu cuma menunda masalah doang. Nanti akan ada masalah lain yang lebih besar. Selesaikan akar masalahnya,
dan perbaiki tata kelola. Oke, terima kasih banyak Mas Sofwan atas pencerahannya ini. Insya Allah kalau ada kesempatan saya mau Siap, Bang. tanya-tanya lagi soal Siap. berbagai isu soal hubungan internasional. Makasih banyak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.